Justru ruqyah itu kalau di dalam hadis-hadis itu untuk disengat kalajengking, orang sakit demam, sakit ain, ya digigit serangga, kena racun gitu. Kalau di tasawuf Indonesia itu kalau ruqyah itu bukan ngusir jin. Iya. Karena ada beberapa hadis yang bahkan itu menjadi dasar bahwa ruqyah itu nggak boleh. Ya, kalau ada orang sakit tadi, sakitnya aneh ya, nggak ditemukan tuh, wah di medis nggak ditemukan, apa di USG nggak ditemukan, di MRI itu bagus semua, tapi mengapa dia kesakitan? Itu bisa dijelaskan sebenarnya kami, bisa dijelaskan secara ilmiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk kita semua. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel YouTube Tasawuf Indonesia. Mungkin kalau teman-teman mendengar ruqyah itu di masyarakat masih ada stigma yang bersifat mistis gitu ya. Mungkin ruqyah itu dikaitkan dengan gangguan disebabkan oleh jin atau mungkin hal-hal yang dikirim dari orang-orang tertentu yang tidak menyukai orang tersebut. Sebenarnya ruqyah itu merupakan pengobatan yang udah lama ada di Indonesia, dan mungkin kalau secara ilmiah masih ada perdebatan atau pro kontra antara ini tuh bersifat ilmiah atau tidak. Namun secara empiris ruqyah itu terbukti ada manfaatnya, efektif gitu, karena buktinya hingga saat ini tuh masih eksis pengobatan ruqyah ini. Nah, sebenarnya benar nggak sih ruqyah ini tuh untuk orang-orang yang mengalami gangguan jin ataupun orang-orang yang secara medis itu setelah melakukan pemeriksaan mereka merasa ada gangguan yang secara fisik di tubuh mereka nggak nyaman, tapi setelah diperiksa mungkin melakukan pemeriksaan laboratorium ternyata hasil medisnya itu menyatakan orang itu baik-baik aja, sehingga mereka berpikir ada gangguan jin di dalamnya. Untuk lebih lanjutnya kita langsung tanyakan ke Abang Mustam ini. Jadi untuk pengobatan ruqyah ini sebenarnya itu seperti apa sih, Pak? Ya, kalau di tasawuf Indonesia itu kalau ruqyah itu bukan ngusir jin. Iya. Tapi gini ya, saya mau disclaimer dulu. Saya tidak ingin menghakimi tentang ruqyah-ruqyah populer yang sudah beredar di media massa, entah di medsos atau di TV ya. Tetapi kalau kita di ruqyah di tasawuf Indonesia itu bukan untuk ngusir jin. Jadi selalu kalau ada orang datang lalu minta diruqyah ke kami ya di tasawuf Indonesia, kita tidak membahas jin bahkan. Jadi ruqyah itu fungsinya kalau kita tatmainul qulub. Karena begini kami ya, saya ingin sampaikan dulu beberapa hadis tentang ruqyah yang sepertinya itu memang harus berhati-hati gitu. Meruqyah itu dan yang diruqyah dan yang meruqyah itu berhati-hati, karena ada beberapa hadis yang bahkan oleh beberapa cendekiawan atau ulama itu menjadi dasar bahwa ruqyah itu nggak boleh. Nah, jadi misalnya gini, contoh ada sebuah hadis. Sebelumnya saya ini sudah mengumpulkan hadis tentang ruqyah di Kutubut Tis'ah ya kami ya, di kitab-kitab hadis ya. Itu saya mengumpulkan ada 78 hadis ya. Nah, banyak sekali hadis. Dan di hadis-hadis ini yang saya temukan ya, itu nggak ada atau minimal nggak saya temukan atau minimal belum saya temukan hadis yang ngusir jin. Hadis ruqyah yang ngusir jin. Justru ruqyah itu kalau di dalam hadis-hadis itu untuk disengat kalajengking, orang sakit demam, sakit ain, ya digigit serangga, kena racun gitu. Bukan ngusir jin. Jadi nggak ada kaitannya sama mistis jin, setan gitu. Ya, sepemahaman kita sampai hari ini begitu. Jadi kita tidak meruqyah itu bukan untuk ngusir jin. Tetapi sebenarnya kalau di tasawuf Indonesia ruqyah itu memang bisa efektif untuk pengobatan dengan logika ilmiah. Jadi logikanya ilmiah gitu. Jadi nanti misalnya contoh ya. Kalau orang diruqyah hatinya damai, kekebalan tubuhnya naik. Kan kalau orang ruqyah kan yang dibaca Al-Qur'an. Kalau yang dibaca Al-Qur'an hatinya damai. Kalau hatinya damai, maka kan ada ilmu psikoneuroimunologi ya, nanti sistem imunnya naik. Kortisolnya turun, lalu leukosit sel darah putihnya jadi meningkat atau lebih poten. Lebih poten itu maksudnya lebih kuat.
antibodinya lebih bagus diproduksi dan lain sebagainya, natural killernya akan lebih banyak. Nah itu kalau di tasawuf Indonesia dibahas secara ilmiah, jadi kita nggak bahasin sih. Karena begini kami, saya ingin tadi ya, jadi saya ngumpulkan hadis 78 hadis yang saya kumpulkan sudah lama sebenarnya ini, dulu ini sampai anunya kertasnya sampai busem gini, karena ini hadis-hadis yang saya kumpulkan dulu lama sekali. Nah ada sebuah hadis, saya baca saja ya biar tidak keliru. Di riwayat Imam Muslim hadis nomor 323, Rasulullah itu begini ceritanya. Nanti ada 70.000 umatku masuk surga tanpa hisab. Siapakah mereka ya Rasulullah? Nah ini faqala, Rasulullah lalu dawuhumul ladzina la yarquna wa la yastarquna wa la yatatayyaruna wa ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina la yarquna, yaitu orang bisa masuk surga tanpa hisab jika dia tidak meruqyah, la yarquna wa la yastarquna, dan tidak minta diruqyah, wa la yatatayyaruna, dan tidak mengundi nasib. Ya, tatayyaruna itu mengundi nasib. Nah kuncinya itu di belakang ini sebenarnya, wa ala rabbihim yatawakkalun. Jadi orang itu bisa masuk surga tanpa hisab jika satu, tidak meruqyah, dua, tidak minta diruqyah, ketiga, tidak mengundi nasib, yang keempat, kepada Allah dia berpasrah diri. Makanya kalau di tasawuf Indonesia kita nyebutnya RBT, ruqyah berbasis tauhid. Itu bukunya saya tulis tahun 2020 kalau nggak keliru. Ruqyah berbasis tauhid yang memang tidak kita jual bebas ya. Jadi RBT, ruqyah berbasis tauhid. Ini nanti dasarnya. Jadi kalau kita melihat hadis itu, hadis tentang ruqyah itu semacam kehati-hatian. Jangan-jangan ruqyah, jika kita, saya ya secara subjektif, saya khawatir jika orang meruqyah atau diruqyah lalu pikirannya mengusir jin, konsepnya, tujuannya mengusir jin, maka begini Kak Ami, pertanyaannya, nanti kira-kira habis diruqyah itu takutnya sama Allah sama jin. Makanya terus ditutup oleh hadis tadi, wa ala rabbihim yatawakkalun. Karena ruqyah itu memang berpotensi membuat seseorang itu kehilangan ketawakalan, tidak berpasrah diri kepada Allah lagi, tapi malah takutnya kepada jin, takutnya kepada setan, takutnya kepada santet, takutnya kepada sihir gitu. Nah maka di dalam hadis Ibnu Majah ini ya, nomor 3480, Kanjeng Nabi itu dawuh begini, man istarqa, nah ini, barang siapa seseorang minta diruqyah, faqad bari'a minat tawakkali, maka dia sepi dari tawakal. Jadi orang minta diruqyah itu berpotensi untuk kehilangan ketawakalan, berpasrah diri kepada Allah. Itu kalau dihubungkan dengan hadis tadi tepat. Jadi kalau hadis yang pertama, ruqyah itu berpotensi orang bisa masuk surga tanpa hisab jika tidak minta diruqyah dan dia berpasrah diri kepada Allah. Nah hadis ini mempertegas bahwa memang ruqyah itu bisa membuat seseorang tidak bertawakal kepada Allah. Maka ini kehati-hatian, karena memang coba ya kita bayangkan ya, kalau ada orang sakit tadi, sakitnya aneh ya, nggak ditemukan tuh, wah di medis nggak ditemukan, di USG nggak ditemukan, di MRI itu bagus semua, tapi mengapa dia kesakitan? Itu bisa dijelaskan sebenarnya kami, bisa dijelaskan secara ilmiah, bukan ilmiah kedokteran barat, tapi ilmiah kedokteran timur, sangat bisa dijelaskan, dan itu sangat sering kita kita temui di dalam klinik kita di Gria Sehat Syafaat 99 itu. Nah itu kita sering kita temui begitu. Jadi orang itu aneh kalau di dokter nggak ada penyakitnya, tapi nanti diperiksa lidahnya, diperiksa nadinya, dicek C-nya, energinya, kelihatan memang nggak bagus gitu. Jadi bukan terus nggak ada penyakitnya, ya ada. Cuma kadang-kadang orang terlalu cepat menyimpulkan. Jadi kalau di medis itu nggak ketemu penyakitnya, lalu dia menganggap ini gangguan jin, gangguan setan, gangguan. Tapi kita itu kalau di tasawuf Indonesia memang tidak membahas meruqyah itu tidak berhubungan dengan jin. Ya, jadi ruqyah itu fungsinya ya memohon kepada Allah. Makanya banyak sekali hadis itu kan, tadi yang 2 hadis ini yang saya bacakan ini kan tampaknya membuat kita ragu tentang
syariat ruqyah ya. Apakah Rasulullah menganjurkan atau enggak? Karena yang pertama, orang kalau minta diruqyah dia enggak bisa masuk surga tanpa hisab. Yang kedua, ruqyah bisa membuat seseorang bari'a minat tawakkuli. Membuat seseorang itu hilang ketawakalannya. Tetapi memang banyak hadis yang Rasulullah enggak apa-apa orang diruqyah itu gitu ya. Jadi misalnya ini saya kasih contoh ya. Jadi hadisnya kita sebelum membahas nanti lebih ilmiah, kita bahas dulu dalil-dalil naklinya dulu ya, biar nanti kita lebih nyaman ketika membahas ruqyah. Nah, maka ada sebuah cerita ini saya lihat di dalam hadis ya, salah satu hadis. Kalau tidak keliru ini hadis riwayat Ibnu Majah ya. Jadi riwayat Ibnu Majah hadis nomor 3506. Yang ceritanya begini. Ada sahabat bilang kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, sungguhnya Anda telah melarang ruqyah dan kami sering melakukan ruqyah dari penyakit hummah ya. Lalu beliau bersabda, "Toh coba lihat ruqyahmu," kata Rasulullah. Maka mereka pun membacakan kepada beliau. Lalu Rasulullah bersabda, "Tidak apa kalau dengan ini, karena bacaan ini termasuk sesuatu yang dapat menguatkan." Jadi artinya ternyata ruqyah juga nggak dilarang Rasulullah, dan bahkan Rasulullah sering diruqyah, atau Rasulullah beberapa riwayat diruqyah malaikat Jibril. Artinya ruqyah itu yang jelas tidak dilarang. Nah gitu, itu yang jelas. Nah memang lalu harus kita berhati-hati betul tadi tentang jangan sampai ruqyah itu justru membuat seseorang tidak bertawakal kepada Allah. Makanya tadi kalau di tasawuf Indonesia, ruqyah itu apa tadi saya sebut sebagai RBT, ruqyah berbasis tauhid. Jadi basisnya tauhid. Orang habis diruqyah semakin tawakal kepada Allah. Lah tekniknya bagaimana? Makanya begini, saya itu tidak nyaman. Ya, saya tidak berani menyalahkan ya Kak Mi ya. Enggak berani, tetapi saya merasa tidak nyaman misalnya begini. Ada orang diruqyah. Lalu yang meruqyah itu bilang, "Jinnya keluar kamu, keluar jin kamu." Itu. Ya saya itu merasa tidak nyaman karena begini. Kita sedang membaca ayat-ayat Allah, tetapi kita seperti lalai dengan ayat Allah itu malah ngobrolin sama yang lain. Kan nggak nyaman, saya nggak nyaman ruqyah semacam itu. Saya meruqyah 18 tahun, nggak pernah ruqyah seperti itu karena saya merasa nggak nyaman itu. Karena saya dulu ikut guru-guru saya ketika meruqyah ya nggak kayak gitu sih. Nah sehingga coba ya kalau kita bayangkan ketika seseorang itu diruqyah, dibacakan misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu harusnya apa? Hatinya hadir kepada Allah. Membayangkan betapa Allah itu al-hayyul qayyum. Allah maha hidup, menghidupkan dan maha perkasa gitu. Maha tegak dan perkasa. Tapi tiba-tiba terus keluar kamu jinnya gitu. Ya tentu ini akan akan mengganggu ya bagi kami akan mengganggu rasa kehadiran zikirnya, kekhusyuan zikirnya, kekhusyuan baca Al-Qur'annya. Makanya kalau ruqyah di kita ya jarang sih teriak-teriak gitu. Teriak-teriak lalu ada yang muntah-muntah. Ya tentu memang ada yang teriak, ada yang muntah, tapi bagi kita itu bukan fenomena keluar jin, enggak sih bagi kita. Itu kalau bagi kita ada orang muntah, ada orang teriak, itu fenomena mengeluarkan emosi yang terpendam. Bukan fenomena jin. Makanya nanti ruqyah di kita kami di tasawuf Indonesia nanti kita akan bahas lebih panjang, mungkin berepisode-episode ini kayaknya ya, mungkin sampai 5-6 episode nanti tentang ruqyah. Jadi nanti kita bahasnya secara psikologis dan kedokteran. Jadi yang timur juga namanya. Kenapa? Kedokteran secara medis dan kedokteran kedokteran timur, kedokteran barat juga bisa dijelaskan. Dengan kedokteran dengan ilmu psikologi juga bisa dijelaskan. Jadi kita tidak, sekali lagi ya, di tasawuf Indonesia meruqyah tidak mengusir jin. Jadi gini, pada prinsipnya itu begini Kak Ami. Di dalam Al-Qur'an itu ada dawuh itu begini. Yang sangat populer itu la yukallifullahu nafsan illa wusaha. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Bahwa kalau ada sesuatu yang baik itu ya dari kita, ada sesuatu yang buruk ya karena kita. Makanya perubahan harus dari kita. Maka
kita itu sangat terharu dengan doanya Nabi Adam alaihissalam ya. Rabbana dzulamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, saya ini mendolimi diri kami sendiri. Jadi yang mendolimi kita itu bukan setan, bukan jin, bukan macam-macam. Kalau bagi kita ya, ya entah ada setan ada jin ya memang ada ya. Kita tidak menegasikan adanya setan atau jin. Tetapi kalau kita nggak bahagia atau kalau kita sakit, ya nggak perlu sih nyalain mereka. Perbaiki aja diri kita sendiri. Nah saya sering, memang kan yang datang ke kita kan dengan persepsi ya Kak Ami ya. Ustadz saya ini sakit lama gini-gini, ini saya sudah ke orang pinter, sudah ke ustadz, sudah diruqyah. Katanya di dalam diri saya ini ada jin nasab, ada jin macam-macam gitu. Ya kita sih tentu tidak berani menolak atau bahkan kita menghindari perdebatan ya. Tapi saya menganalogikannya biasanya kalau dengan klien itu begini Kak Ami. Misalnya Kak Ami punya kamar nih, terus banyak tikusnya. Maka pilihannya itu dua. Kak Ami ngejar tikusnya. Ya, Kak Ami ngejar tikus. Wah, tikusnya nanti kalau perlu didiagnosis itu tikusnya. Tikusnya itu laki-laki apa perempuan? Tikusnya itu rombongan apa kerajaan tikus? Kan ada kerajaan jin katanya itu. Nah ini tikusnya rombongan apa sendirian apa berdua, macam-macam lah analisanya. Ya kita lalu ngejar tikusnya kan. Ya tentu itu mungkin berhasil mungkin ya tikusnya, tapi capek kan. Ya, capek dan kamar kita jadi berantakan. Maka banyak sekali pasien-pasien yang keseringan diruqyah itu malah jadi problem fisik dan psikologisnya ndadi nek cara Jawa. Semakin menjadi-jadi, ya itu banyak sekali kayak gitu. Karena itu tadi dia kalau pulang ruqyah itu malah wedi mbek jin. Enggak takut sama Allah. Jadi kalau zikir itu yang hadir itu bukan rasa mahabbah kepada Allah, yang hadir itu bukan rasa Rahman Rahimnya Allah gitu, tapi yang hadir ketakutan terhadap makhluk gaib. Dan itu tentu tadi yang dikhawatirkan Rasulullah, ruqyah itu bari'a minat tawakuli ya, membuat seseorang itu jadi kehilangan ketawakalan gitu. Nah pilihan kedua, kan tadi pilihan pertama ya, pilihan pertama kan ngejar tikusnya. Pilihan kedua ya gak usah dikejar tikus ya. Kamarnya Kak Ami aja dibersihin. Kamarnya dibersihkan, kalau ada lubang ya ditutup, kalau ada sawang ya, itu kotoran-kotoran ya dibersihkan. Kalau ada buku-buku yang tidak teratur lalu diteraturkan, kalau perlu dipel ya dipel, perlu disapu disapu. Nggak perlu ngusir tikusnya, tikusnya pergi. Kalau memang ada tikus loh. Jadi pilihannya dua itu. Maka pilihannya kalau seseorang dapat masalah, pilihannya dua, mau nyari kambing hitam atau segera menyadari diri. Nah itu yang selalu dulu guru saya itu selalu bilang begini, kamu hidup tuh pilihannya dua Mir. Kamu ingin hidup seperti setan atau seperti Nabi Adam. Maksudnya pripun bah? Setan itu ketika dapat masalah dulu, dia merasa tidak lagi menjadi orang yang makhluk yang paling dihormati di surga karena ada Nabi Adam. Setan itu menyalahkan Adam. Ini semua gara-gara Adam. Ya mungkin betul secara logika biasa, goro-goro ada Nabi Adam lalu setan tidak lagi menjadi makhluk yang paling dihormati. Atau kamu memilih seperti Nabi Adam. Ketika dia turun ke bumi, nggak nyalain setan. Walaupun secara logika yang salah ya setan, kan yang goda setan. Bahkan setan ya aduwwu mubin, betul setan itu. Tetapi cara memperbaikinya ya bukan ngusir setannya. Cara memperbaikinya penyadaran diri. Rabbana dzulamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami ini menzalimi diri saya sendiri. Jadi artinya kita berharap ya ruqyah di RBT, ruqyah berbasis tauhid dan ruqyah di tasawuf Indonesia ini memberdayakan keimanan. Bukan justru melemahkan seseorang. Dan lagi itu begini loh kami, saya itu kadang-kadang ya kan banyak yang mengeluhkan misalnya, Ustadz, kata peruqyah, saya dulu pernah ruqyah di sini, katanya itu jinnya itu perempuan. Tapi saya ruqyah kok di tempat lain kok katanya laki-laki, yang bener yang mana ya? Nah gitu kan makin bingung itu. Dan memang kan nggak bisa dibuktikan. Jadi misalnya ada peruqyah bilang, misalnya ada orang si fulan lalu ruqyah. Lalu misalnya yang ruqyah bilang, oh ini jinnya 3.
Oh, ini jinnya karena ini ya, buktinya gimana buktikannya? Kalau bagi saya ya karena nggak bisa dibuktikan nggak usah dibahas lah. Kalau bagi saya begitu, lebih membahas kepada hal yang nyata saja. Ya, kepada kedamaian batin saja. Dan itu nanti dijelaskan secara ilmiah, secara religio psikoneuroimunologi bisa dijelaskan, hukum on dan off-nya gen bisa dijelaskan, secara kedokteran timur nanti bisa dijelaskan. Pada saat hatinya orang damai, Qi-nya menjadi lancar. Ketika Qi lancar ya tubuh memperbaiki dirinya sendiri. Sistem kekebalan tubuh jadi naik. Jadi sebenarnya ruqyah itu kita tidak harus pakai analisis mistis ya. Analisis klinik atau bahkan klinik bahas jin dan ini nggak perlu. Dan nanti kalau ruqyah kayak gitu ya menjadi menjadi kesulitan untuk diterima secara ilmiah. Makanya karena kita itu berharap bahwa tasawuf itu the art of scientific ya, jadi kita itu the art of scientific Sufism. Kita ingin bertasawuf itu ya ilmiah, tapi ilmiah gak yang paling penting loh ya, tetapi tidak mengabaikan keilmiahan. Bahkan keilmuan bisa memperkuat ketasawufan kita nanti. Nanti mungkin di podcast yang akan datang kita bisa membahas itu dari sisi ilmiahnya. Jadi misalnya kok ada saya tuh kok sakit Ustadz lama nggak sembuh-sembuh, ini gimana, ruqyah itu bisa nggak? Nah nanti kita jelaskan nalarnya, nalar ilmiahnya ya. Dan itu lagi sekali lagi kalau di tasawuf Indonesia ruqyah nggak ngusir jin kan. Ya gitu. Jadi kesimpulannya itu ruqyah tuh diperbolehkan ya, asalkan tidak mengurangi ketawakal. Iya betul. Jadi bahkan ruqyah akan jadi baik jika menambah tawakal kan. Ya, jadi kalau orang habis diruqyah hatinya damai lalu berpasrah diri kepada Allah, maka ruqyahnya baik. Makanya saya itu kalau ditanya, ruqyahnya sudah tahu ruqyah bener apa enggak gimana Ustadz? Ya sederhana, ya seperti ini tadi, hadis tadi. Pokoknya yang diruqyah kok nambah tawakal, kalau orang ruqyah lalu setelah ruqyah kok nambah tawakal berarti bener. Hatinya jadi damai berarti bener. Tapi kalau habis ruqyah malah kemana-mana takut jin, takut setan, takut disantet, takut disihir, ya berarti ruqyahnya nggak bener. Karena takutnya tidak lagi kepada Allah. Nah, gitu. Malah membiarkan ketawakalannya nih Kang. Ya. Jadi untuk podcast kali ini mungkin segitu aja. Jadi bisa disimpulkan bahwa sebenarnya ruqyah itu bukan untuk mengusir jin nih Kang. Bukan untuk mengusir jin, dan sebenarnya segala penyakit itu obatnya dari dalam diri kita sendiri, bukan kita malah menyalahkan yang di dunia luar, entah mencari kambing hitam dan lain-lain gitu. Jadi kita kembali ke ketauhidan lagi. Untuk episode lanjut lagi seperti yang dijelaskan oleh Abah Mustamir tadi ya, tentang mungkin bagaimana ruqyah itu dijelaskan dari kacamata psikologi, religio psikoneuroimunologi, atau mungkin kedokteran timur ataupun barat. Oke. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Untuk yang belum nonton mungkin bisa menonton episode sebelumnya ya, karena di sebelumnya juga sudah dijelaskan bagaimana sih tasawuf itu dapat menjadi sebuah pengobatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.